Di zaman sekarang, semua orang bisa main game lewat handphone. Kapan aja dan di mana aja. Tapi mengapa tempat yang menyewakan konsol seperti PlayStation masih bertahan? Apakah karena mereka tahu cara menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Atau mungkin mereka hanya sekedar yakin kalau game konsol masih ada tempat di hati banyak orang? Nama saya Denny, saya usia 32 tahun. Kalau Sentinel sendiri sebenarnya dulunya itu adalah rental warnet aja biasa gitu. Kita mulai start dari 2018 tuh. Tapi after diserang oleh pandemi, ya kan, kita merasa bahwa rental biasa tuh udah mulai nggak komersial lah gitu. Akhirnya kita coba survei di beberapa venue, termasuk di Gamers Paradise. Akhirnya kita coba bikin beberapa inovasi. Salah satunya ada rental PlayStation, board game, cafe, dan juga warnet itu di tahun 2023, Mas. PlayStation itu kan memang dia peruntukan buat keluarga gitu. Dan kebanyakan zaman sekarang itu di tahun-tahun dekat-dekat ini orang tuh nggak familiar lagi sama PlayStation, udah mulai ke handphone kan. Ya kita mau timbulin lagi lah semangat mereka untuk main konsol gitu. Dengan cara gimmicknya adalah kita bikin private room untuk keluarga dan juga untuk pasangan-pasangan muda lah gitu. Tentu tantangan terbesar pertama tuh pandemi, Mas. Iya, kita sempat udak-udakan sama polisi, kita sempat adu argumentasi sama warga sekitar, plus kita juga sampai dari 3 cabang kita sempat tutup, akhirnya kita bikin baru. Rental PS pada umumnya kan kita ngerasa orang-orang main suka bau keringat gitu, Mas ya. Nah kita kan pengen rubah konsep itu gitu. PlayStation kan sebenarnya adalah buat golongan elit gitu. Nah kita rubah lah kan. Yang biasanya PS lain jual PS4, kita jualnya PS5 gitu. Yang lain cuman pakai TV HD, kita jual 4K gitu. Yang lain nyampur, kita bikinnya private. Kita aktif, Mas, di komunitas. Iya, kita bikin event sering, kolaborasi bareng brand sering, ya kan, kolaborasi bareng komunitas juga sering. Jadi ya kita aktifin komunitasnya itu sendiri, jadi mereka aktif lah. Game mobile ini kan salah satunya yang ngubah-ngubah prize pool turnamen ya, Mas. Yang tadinya prize pool turnamen maksimal di 5 juta, tiba-tiba ada 350 juta gitu. Jadi kita agak kesulitan tuh untuk bikin event-event kan. Pelanggan yang bawel ada sih, Mas. Iya, pelanggan yang dikit-dikit komplain, Mas. Komplainnya suka nggak masuk akal gitu, Mas. Jadi misalkan contoh ya, Mas, ini kok main PS harus di ruangan ya gitu ya. Ya kenapa datang ke Sentinel gitu, kenapa nggak datangnya ke rental PS biasa gitu, Mas. Ya kadang suka di luar konteks gitu, Mas. Kita dalam sebulan itu punya 2 kali maintenance, Mas. Yang pertama itu kita maintenance kebersihan. Jadi kita memang ada piket setiap harinya di bagian opening sama closing. Tapi kita kan ada general cleaning, ya kan, yang meliputi keseluruhan sampai sela-sela. Itu setiap bulan di minggu kedua biasanya. Nah, yang terakhir itu di minggu terakhir tuh minggu keempat itu kita biasanya maintenance device apapun itu. Jadi kayak nggak cuma dari konsol doang ya. Konsol kita bersihin sampai dalam-dalamnya, kita kipas, kita semprot, ya kan. Nah, kebetulan kita punya ini, Mas, stok lebih gitu. Iya. Jadi kan Mas lihat sendirilah, kita ada 8 room ya kan. Nah, kita sendiri punya 48 stick sebenarnya, Mas. Gitu. Jadi pas general cleaning atau biasa pas maintenance itu kita kumpulin nih yang rusak-rusak. Let's say misalkan 8, ya kita tinggal ganti 8 kita mainin, kita taruh buat main, yang 8 lagi kita bawa gitu untuk servis. Di ruangan itu kan kalian agak sulit ya untuk manggil kan. Apalagi manggil operator atau manggil karyawan kita lah gitu. Nah kita adain fitur buat kenyamanan mereka tuh, Mas. Kayak let's say kalau Mas ke karaoke tuh ada sistem otomatis mau makan ya kan, atau mau dan lain-lain gitu. Mau servis atau audionya kurang kenceng, tapi kita cuma tekan tombol doang karena emang kita pengen perbanyak interaksi antara karyawan sama customer, Mas, gitu. Harapan saya sendiri ya pribadi, saya pengen kembali lagi masa jaya-jayanya gamers, masa jaya-jayanya e-sport, di mana satu industri saling bahu-membahu, komunitas saling membantu, developer saling membantu, gak sendiri-sendiri lagi kayak sekarang, sehingga bisnis di bidang gaming itu bisa meroket lagi gitu.
Itu sih Mas harapan besar saya. Mereka datang bukan cuma ingin bermain game saja, tapi juga untuk menikmati suasana yang nyaman, ruang yang tenang, dan pengalaman bermain yang mungkin lebih seru untuk dicoba. Kalau untuk dari Sentinel sih kemungkinan dari bulan Februari ya atau Januari akhir lah, mungkin sekitaran segitu. Paling kalau untuk normalnya sih kalau misalkan lagi gabut gitu ya, bisa 3 jam, 4 jam sih. Paling kalau misalkan lagi ada hektik-hektiknya 1 jam lah. Kalau misalkan untuk nge-compare game PlayStation sama HP itu jauh ya. Kalau misalkan contohnya kayak PPV kayak gitu-gitu, kayak mau nggak mau kan harus biar lebih enaknya kan di PlayStation kayak gitu. Paling cuman kalau misalkan mobile gitu paling cuman ada Mobile Legend, mole-mole sebagai macamnya sih kayak gitu paling. Di Sentinel itu kan yang pertama kan kita juga beli fasilitas, terus di Sentinel itu juga nyediain TV 4K biar kita lebih comfort lah untuk main gamenya. Tapi bertahan bukan hanya soal fasilitas saja. Ada juga tempat yang tetap bertahan dengan inovasi yang dilakukan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Sulibjo, umur 23 tahun. Kalau untuk usaha Playbox itu November tahun 2024, baru tahun kemarin. Oke, untuk Atara PlayStation itu, Atara itu sebenarnya bertepatan sama istri mau lahiran anak gitu. Namanya mau Atara gitu, jadinya mau nama identitasnya sebagai Atara gitu, terus PlayStation karena butuh jual kan, jual namanya PlayStation gitu, jadi Atara PlayStation gitu. Adanya rental offline lah istilahnya, rental yang ada tempatnya rukonya ini awalnya dari Playbox dulu, karena kan unitnya terbatas, modal sedikit, awalnya malah dari Playbox dulu. Kan kadang-kadang harusnya kan dari rental offline dulu, terus baru inovasi pakai Playbox, tapi ini kalau di saya Playbox dulu, baru diputerin, akhirnya bisa ada rental offline. Cuma kalau misalnya inovasinya ya itu dari awal udah inovasi untuk bikin rental harian yang pakai Playbox. Oke, kalau pengalaman ya Playbox, ini kan kalau Playbox itu kan sewanya harian, dibawa pulang, terus kita tukar sama jaminan gitu, identitas. Nah kalau misalnya cerita sih pernah hampir kehilangan gitu, cuma alhamdulillah sih belum pernah sampai kejadian hilang gitu. Cuma ada beberapa kejadian yang hampir-hampir pernah hilang gitu, karena memang bedanya Playbox sama konvensional kayak rental di tempat gitu, karena resikonya lebih tinggi untuk hilang daripada di tempat gitu. Kalau untuk customer pasti kan kenyamanan ya, yang paling sering dicek untuk kesehatannya itu stick tuh. Stick itu karena ngaruh banget kan untuk kenyamanan mainnya. Terus paling game-game sih, kalau ada game-game baru yang update, kebetulan PS kita PS Hand kan bisa untuk ada yang ori juga, jadi ada beberapa yang kalau ada game baru kita harus ngikutin gitu. Apalagi ada permintaan-permintaan dari customer yang udah sering nyewa, bang mau nyewa, mau ada game ini gitu. Ya kita harus nambahin game itu gitu bang. Sebenarnya awalnya kan Playbox ini kan kalau di bisnis kan itu ada biaya marketing, ada biaya apa sebenarnya kayak gitu-gitu, ada biaya sewa tempat, biaya sewa karyawan gitu. Cuma waktu awal ngerintis kan unit cuma sedikit, terus tempat di rumah nggak nyewa. Jadi akhirnya gimana caranya budget ini dari itu diputerin untuk lebih berkembang kan. Akhirnya kita nyoba untuk, karena displaynya nggak ada, untuk nyari marketnya kan, nyari penyewanya. Jadi kita coba untuk hire orang untuk nampilin Playboxnya itu, untuk bikin konten, dan akhirnya ternyata dicoba 1 bulan ternyata impact-nya bagus banget untuk mendatangkan customer baru. Akhirnya kita berlanjut terus sampai sekarang sih masih terus orangnya. Ya kalau harapan sih pengennya terus berkembang ya. Kalau ya misalnya bertahannya sih alhamdulillah. Mudah-mudahan sih setiap bulan tuh harus ada kemajuan, harus ada perubahan gitu. Nah dalam 7 bulan ini, saya kira baru 7 bulan 8 bulan gitu, itu selalu improve. Nah semoga kedepannya ya terus improve buat makin bagus lagi gitu, makin banyak lagi gitu customernya. Mereka menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan, bukan dengan ruangan besar, tapi dengan ide yang terus jalan. Karena kadang inovasi bukan soal modal besar, tapi soal peka terhadap perubahan. Pertama kan saya lihat TikTok tuh, scroll video kan ya ke bawah, ada Playbox di situ. Kebetulan teman-teman saya tuh pada main semua dulunya. Nyewa paling 1 hari. Satu hari paling 120 buat PS3, yang 150 buat PS4. Harga juga kalau per jam sih emang agak murah. Kalau di Playbox kan agak mahal, cuman enaknya dia
simple gitu ya, kemana-mana bisa. Tapi tidak semua bentuk inovasi harus berbeda. Ada juga yang tetap bertahan dengan cara yang lebih sederhana. Baik, nama saya Ricky Firdaus, umur saya saat ini 27 tahun. Untuk membuka usaha rental PS ini tentu bukan hal yang mudah. Saya membuka pada saat saya masih duduk di bangku kuliah, yaitu pada tahun 2020 saat awal pandemi COVID. Berawal dari satu PS dan satu TV saja, saya bisa struggle pada saat zaman COVID tersebut. Untuk game mobile sendiri, menurut saya, atau game HP ya, di Jakarta itu sendiri menurut saya tidak terlalu terpengaruh, dikarenakan untuk game mobile di Jakarta itu sudah turun. Jadi trennya sudah lewat. Trennya sekarang sudah melewati Jakarta dan sudah menyebar di beberapa daerah di luar Jakarta. Tentu misal Jawa Barat ataupun yang lainnya. Saya pernah membuka di Jawa Barat, itu masyarakat masih fokus sama sekali ke game mobile. Anak-anak tuh masih main HP, masih game mobile ataupun yang lainnya. Rental PS justru terpinggirkan. Sedangkan di Jakarta sendiri untuk masyarakat dan anak kecil sudah mulai meninggalkan game mobile dan kembali ke PlayStation. Oke, menurut saya bisa struggle dan bertahan sampai sekarang. Itu yang pertama dari inovasi. Banyak rental PS yang tutup dikarenakan cuma FOMO. Jadi dia bukan buka karena passion, tapi dia buka mungkin hanya FOMO dan ikut-ikutan saja. Menurut saya ketika ingin buka rental PS harus ada niat dan juga inovasi yang menggiring rental PS tersebut bisa berkembang. Dikarenakan game yang terus berkembang, saya juga harus update gamenya. Tentu saya belajar bagaimana cara ngisi game, bagaimana cara update game. Itu juga adalah poin penting bagi para rental PS. Dan yang terakhir adalah tentu equipment ataupun stick, ataupun TV, ataupun PS. Jadi barang-barang yang kita pakai sebagai pendukung usaha kita tentunya itu harus selalu update dan kita pastikan hal-hal tersebut menjadi salah satu nilai unggul buat kita. Kalau menurut saya, salah satu yang saya jual di sini bukan hanya main game di tempat, tapi saya jual juga rivalitas juga. Jadi mereka tuh royal datang ke sini dikarenakan poin pertama yang kita jual realitas. Jadi ketika mereka ingin berusaha lebih dan lebih main, itu kita menawarkan rivalitas. Kalau misalkan kalian ingin main dan kalian jago, merasa jago, dan mereka merasa tertantang ketika ditantang oleh owner ataupun oleh yang jaga PS, dan mereka tuh akhirnya datang lagi dan datang lagi ketika tertantang oleh owner ataupun si penjaga PS tersebut. Saya selaku owner juga tetap turun langsung ke lapangan, bukan untuk mengurus operasional, tapi untuk ketemu dengan klien. Hal-hal tersebut mungkin yang menyebabkan mereka juga nyaman main di tempat saya, dan bahkan sampai sekarang kurang lebih ada 2-3 tahun, bahkan 4 tahun klien atau customer yang masih bertahan sampai saat ini. Untuk marketing dari media online, pertama saya itu menggunakan Facebook Ads dan IG Ads. Jarang-jarang rental PS yang menggunakan hal tersebut menurut saya, tapi hal tersebutlah yang bisa menjangkau banyak orang di sekitar rental PS saya untuk datang dan sewa PS di saya. Itu poin pertama. Poin kedua, untuk media offline, saya pakai brosur. Jadi saya bikin brosur ataupun bisa kita bilang poster, itu nanti saya bagikan ke per orang. Karena target saya itu adalah PT-PT, jadi orang-orang yang ngekos pasti bakal sewa PS. Kalau dia bosen, nah itu target utama kita. Jadi kita keliling nih, cari target pasar kita di mana, terus kita sebar brosurnya dan flyernya. Tidak lupa kita kasih diskon tentunya untuk mereka-mereka. Jadi mereka tuh untuk sewa pertama kali itu adalah hal yang mudah dan bisa kita bilang hal yang lumrah. Nah untuk kedua, ketiga kalinya kan kita butuh upaya agar mereka balik lagi. Nah dengan diskon tersebut mereka pasti akan balik lagi. Harapan saya yang pertama untuk rental PS ini mungkin agar rental PS ini berkembang dikarenakan saya ingin membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Saya ingin berguna bagi orang di sekitar tentunya. Ketika rental PS ini berkembang, bukan hanya saya saja yang mendapatkan hasilnya, tapi juga orang-orang yang bekerja di sini. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin memutus stigmanya aja sih mas untuk orang-orang ataupun untuk orang tua di sana yang bilang kalau game itu hanya buat menghabiskan waktu. Ya memang. Tapi terkadang waktu yang udah kita buang itu tidak akan sia-sia ketika kita bisa memanage hal tersebut. Buktinya saya yang sering orang bilang dulu jangan main PS mulu ntar nggak jadi apa-apa. Alhamdulillah saya sekarang punya rental PS dan punya lapangan pekerjaan buat orang lain. Dunia akan terus berubah. Teknologi akan selalu berkembang. Tapi tempat seperti ini masih tetap ada. Karena mereka tahu caranya untuk menyesuaikan diri. Awal main dari tahun lalu, cuman kalau untuk seringnya beberapa bulan belakangan ini sih. Kita bisa menghabiskan waktu ya kan, setelah beberapa hari mungkin ada yang sibuk kayak kerja, terus kayak kuliah. Jadi itu sih yang bikin betah, kita bisa senang-senang gitu di sini.
bisa bernostalgia juga waktu zaman kecil main PS. Kalau untuk yang lebih seru sih sebenarnya sama sih, seru dua-duanya, tapi untuk belakangan ini saya lebih ke game rental. Untuk fasilitas sini lebih enak juga sih. Kita bisa dapetin fasilitas yang mungkin nggak ada di rumah. Setiap tempat punya caranya sendiri untuk bertahan. Ada yang memilih berinovasi lewat kenyamanan, ada yang menawarkan layanan antar ke rumah, ada pula yang bertahan karena keakraban yang tak tergantikan. Mereka berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menjaga kebersamaan. Menghadirkan ruang yang membuat orang merasa nyaman. Selama masih ada yang datang, selama masih ada tawa dan kebersamaan, tempat seperti ini akan terus hidup di tengah dunia yang terus bergerak cepat.